Hmm. Oke ya, kita akan membaca, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kami hanya memandang Kau saja. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke ya. Oke, kita akan membaca. Pendro, minta tolong Pendro. Matius 1 ayat 23. Lihat di layar aja ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Kenapa ada ayat ini? Tahu nggak? Yang lain kemana ya? Tahu nggak kenapa ada ayat ini? Karena Tuhan tahu, ya, manusia itu sering kesepian. Kalian pernah merasa kesepian nggak? Pernah nggak? Kalau misalnya kalian ya, yang biasanya ketemu gebetan, happy itu, senang ya. Tapi ya suatu saat gebetannya itu nggak masuk sekolah. Kira-kira gimana rasanya? Sepi ya. Sepi. Nah, ini karena Tuhan tahu manusia itu sering kesepian. Ya, manusia itu sering kesepian. Mungkin kita, aku nggak pernah kesepian. Siapa bilang kita nggak pernah kesepian? Manusia itu sering kesepian. Kalau misalkan kalian biasanya banyak temennya, terus tiba-tiba liburan seorang diri, pasti kesepian. Atau kalian biasanya sama orang tua kalian bercanda, tapi suatu saat orang tua kalian tuh marah besar, pasti kalian kesepian. Sekarang saya mau tanya, kenapa ada orang ya sudah punya pacar ini ya, terus tiba-tiba selingkuh sama orang lain? Kira-kira kenapa? Tahu gak kenapa? Oh, Kesia bilang karena enggak. Kedua karena bosan. Kira-kira kenapa? Apa? Bosannya. Kalau menurut kamu? Ada yang lebih bikin nyaman. Kalau kamu? Loh, kan pacar kan udah nyaman, kenapa? Gitu ya, nyari yang sempurna lagi ya. The better one ya. Kalau Isel apa Isel? Kenapa sih? Pernah lihat temennya selingkuh gak walaupun udah punya pacar? Banyak sekali. Mungkin karena ini. Kenapa? Jarang ketemu. Quality time-nya. Oh gitu ya. Kalau Carlo kenapa Carlo? Mungkin ketawanya bukan sama akar. Oh gitu ya. Karena bisa. Iya, benar. Karena ada orang lain yang mampu membuat seorang lebih bahagia ya. Nah, bosen itu sebetulnya apa sih? Sekarang kenapa? Ya jenuh. Sebetulnya itu adalah karena kesepian. Orang itu kenapa pengen punya? Kenapa orang pengen pacaran? Pasti karena sepi. Pasti karena kesepian. Boleh percaya, boleh enggak. Kalau misalnya begitu kalian, walaupun kalian enggak jadian, tapi kalian punya seseorang yang kalian taksir, pasti hidup lebih nyaman, hidup lebih berwarna ya kan.
Langit lebih biru enggak? Langit lebih biru. Ternyata lebih biru. Kayaknya semuanya tersenyum ya. Dunianya tuh indah, bunga-bunga bermekaran walaupun musim hujan. Ya. Karena apa? Karena kita merasa enggak seorang diri. Tapi ada suatu saat kenapa orang bisa butuh main Mobile Legend, kan bisa chatting ya, berarti punya teman. Kenapa orang bersosial media? Karena bisa punya teman. Tetapi ya persahabatan manusia itu ya, itu berpotensi merusak. Kemarin kalian melihat videonya itu enggak? Yang di-sharingin itu enggak? Lihat enggak? Kan jahat ya. Iya jahat ya. Nah, artinya kenyamanannya terusik. Dia tidak mau ketinggalan sama pacarnya. Nah, oleh sebab itulah ayat tadi bilang, Immanuel. Nih kalian ya, buat yang jomblo, buat yang sudah punya pacar, udah punya berdua, apapun kondisi kalian, ya, apapun, dengerin apapun kondisi kalian, tanpa Tuhan, pasti kalian itu berpotensi kesepian. Karena misalkan pacarnya sekarang yang cowok ya, punya pacar cantik, ya, punya pacar cantik, seneng nggak? Nggak seneng ya? Seneng. Kalau yang cewek punya pacar ganteng kayak siapa ya? Kalau orang Korea siapa ya? Kim Jong Un. Siapa sih cowok Korea itu? Lee Min Ho ya? Kok Prabowo? Ya. Nah, itu pertamanya ganteng, pertamanya cantik, seneng nggak? Tapi kalau dilihatin terus cantik, kira-kira bisa bosen nggak? Bosen loh. Apalagi kalau udah menikah. Nah, kira-kira bangun tidur ketemu, siang ketemu, malam ketemu, tiap hari ngelihat orangnya itu cantik sih, tapi itu terus bisa bosen. Demikian juga kalian, apalagi kalian yang masih single, belum menikah, kalian itu berpotensi kesepian. Sekarang saya tanya, kalian 1 jam tanpa handphone, kira-kira gimana? Oh, kalau tidur bisa. Ya, bisa gak yang cewek? Bisa. Oh, bisa kok ya, bisa gini. Gini. Bisa kok. Nah, diiyain aja ya. Nyatanya manusia itu sekarang itu handphone ini ya menjadi obat kesepian. Ya, 24/7. Kalau nggak buka aplikasi kayaknya kira-kira aplikasi apa yang paling kalian sering buka? YouTube ya? WA ya? Ya kalau orang kerja biasanya WA ya? WA jarang ya? Micet? TikTok ya biasanya ya. Sekarang TikTok ya, Instagram, Facebook masih yang punya Facebook gak kalian? Ada, masih aktif. Jual beli Facebook. Oh, buat jual beli? Oh iya ya. Oh, kalau Instagram masih yang punya? Gitu ya. Buat nginceng-nginceng si dia ya, Instagram ya. Oh, bikin sakit hati ya. Kalau TikTok itu buat apa sih? Saya mau tanya. Buat hiburan ya. Soalnya konyol-konyol ya. Isinya konyol-konyol ya.
Malah overthinking ya. Ya. Oh, sad boy. Terus sekarang yang lagi booming di TikTok apa sih? Oh, yang diinjak itu, aduh, sakno ya jangan. Sakno ya jangan, aduh. Ya kan. Kalian sekarang pernah denger gak Asbury Revival? Pernah lihat gak? Nggak pernah lihat? Jadi ada ibadah setiap hari 24 jam di Amerika. Jadi mereka pernah datang ke kampus itu. Nah, itu ada juga di TikTok. Ya. Ya, bisa, itu ada di TikTok juga. Tuh FYP apa lagi ya sekarang? Yang ceweknya apa sih FYP-nya? Oh, cowok-cowok tuh ya, ngeliatin cowok ya. Tutorial. Tutorial kecantikan ya cewek itu ya. Atau foto-foto AI ya, AI ya. Iya, foto-foto AI. Wih, foto saya pernah ya. Nih, dengerin ya. Saya pernah foto AI. Saya jepret ya. Jadi pendekar Tiongkok loh. Wih, ganteng banget, Rek. Kalau istri saya tuh ya, jadi pendekar juga. Wih, kok bagus-bagus ya. Kalian pernah nyoba foto AI gak? Pernah. Jadi apa? Oh, itu yang itu ya, apa? Kalau yang Jepang itu apa namanya? Anime foto ya? Manga AI ya? Gitu ya. Jadi apa? Anjing, jadi apa gitu ya. Nah, itu karena kita butuh mengisi waktu. Tapi kalau satu hari saya tantang kalian puasa handphone, kira-kira gimana? Oh, ada. Wah, cerdas. Ya, tapi rata-rata kalau laptop rata-rata produktif ya. Kalau laptop tuh pasti buat kerja, gitu ya, atau buat download film ya. Ya, jadi pada dasarnya manusia itu ya. Manusia itu butuh seseorang. Kita buka sekarang. Saya ajak Kejadian 2 Pendro ayat 18. Kejadian. Kalau Kejadian orang Surabaya bilang apa? Bukan orang Surabaya. Kejadian beneran, Rek. Apa? Karpol. Kejadian. Nah, ini ya Kejadian. Nih kejadiannya nih ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Seorang diri ini bukan berarti harus punya pacar loh ya. Ya. Loh, ini saya curhat ya. Ini jangan cerita-cerita ya, jangan cerita-cerita ya. Saya tuh pacaran itu kelas 3 kuliah. Tingkat 3. 6. Udah mau, saya dulu kan D3 ya. Dulu saya sekolah. Nah, itu dimatiin. Oh, mikir bocor. Jadi saya tingkat 3 baru kuliah lagi. Tingkat 3 baru punya pacar. Gitu ya, punya pacar. Kalau kalian ada yang aku belum butuh pacar, ada gak yang berpikir seperti itu? Loh. Sekarang gini ya, lihat saya. Kalau kalian, saya sudah butuh pacar, kedip 2 kali, gitu ya. Kalau butuh, kedip 2 kali. Kalau belum, kedip sekali. Regan sudah butuh belum? Nggak jelas ya. Nggak gitu ya. Soalnya begini nih, saya ceritain. Sekali kalian pacaran terus putus, pasti kalian akan butuh cari pacar lagi.
Lo kok jangan? Ya, love takes time. Tapi kalau misalnya udah biasa punya temen intir berdua, ke mall berdua, maem berdua, video callan, apa namanya istilahnya? Sleep call ya. Sleep call itu ya, sleep call itu rekor kalian pernah gak sleep call sama teman, sama sahabat, sama pacar berapa lama? Hah? Berapa hari sama teman sama sahabat? Nggak pernah. Minimal sejam. Tapi kalau sama pacar kira-kira kuat berapa lama? Nggak kobong ininya. Meletus ininya. Nanti ini loh, ininya hitam loh. Wih, jadi mata panda. Ya. Sekarang kita lihat tadi Pak Hendro, ayat 18 tadi Pak Hendro. Nah, Tuhan Allah berfirman tidak baik. Jadi Tuhan melihat bahwa kalian tuh kalau nggak punya temen itu tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri, lalu Tuhan akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah, Tuhan pasti menyediakan sahabat. Belum tentu pacar lo ya. Sahabat. Belum tentu pacar lo ya. Saya mau tanya, cowok-cowok sama cowok-cowok di sini, kalian bisa gak punya sahabat cewek tapi gak pacaran? Bisa. Ada. Paling cuma nyaman doang. Kalau yang wanita kira-kira gimana? Bisa nggak punya sahabat cowok tapi nggak pacaran? Cuma bisa ya? Loh, tapi kalau ceweknya nih, ini kalian punya sahabat cowok temenan banget, udah best friends forever ya. Teman sahabat cowoknya punya pacar, sedih nggak? Apa? Punya pacar, cuy, gitu ya? Oh gitu ya. Tapi di sini, tapi di sininya apa? Remuk di sini ya, remuk di sini. Nah, tunggu loh. Kalau cowok ini, cowok kalau punya sahabat wanita, ya. Oh curhat, aku mau beli buku sama kalian. Aku butuh ini, tapi bukan pacar lo ya. Nggak terlibat dalam about feeling lo ya. Kira-kira kalau terus dia itu cerita, aku ditaksir sama ini, kalian seneng nggak? Seneng. Tapi kalau yang sukanya sama jenis takut. Oh gitu ya. Dinasehati ya, jangan kalau sejenis gitu ya. Jadi, nah artinya apa? Tuhan itu mau menjadi sosok yang menjadi sahabat. Nih saya mau cerita ya. Sekarang pacar itu ya, kira-kira itu syaratnya tuh ganteng, cantik atau bikin nyaman. Ya. Sekarang kalau Isel, bikin nyaman atau ganteng atau berduit? Kalau pinter pasti nyaman gitu ya. Kalau pinter udah pasti semuanya. Iya, soalnya ya, udah pasti pikirnya depan. Gitu ya. Beri tepuk tangan para panelis. Kalau Carlo gimana Carlo? Seiman ya. Walaupun nggak nyaman, seiman ya. Ya. Oh iya. Sekarang Regan, ojo ngguyu. Kalau kamu apa Regan? Sekarang gitu, jadi artinya nanti kalian akan tahu ya, sebetulnya pasangan itu adalah yang nyaman,
nyaman. Loh, kalian percaya nggak? Kalian chatting dengan teman yang ada di luar negeri, nggak pernah ketemu, tapi nyaman. Kira-kira seneng nggak? Loh kok enggak, Rek? Gimana? Kalau misalnya ngobrolnya nyambung, enak. Asik, ya kan? Kalian punya nggak sahabat luar negeri yang ngobrol? Ada ya? Tuh, ada. Ada. Bukan ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Melayu loh ya. Sama, ini Pak, dia bisa bahasa Indonesia. Oh, Kadang-kadang pakai bahasa Inggris juga. wah hebat. Iya ya juga ya. Loh, serius? Wah keren, Rek. Serius, itu saudaranya Davin yang mana Davin. Orang Belanda, jadi kita sering main ngobrol lewat. Wah keren ya. Nah itu loh kayak gitu kan. Jadi persahabatan itu udah lintas negara. Siapa tahu kalian nanti punya suami, punya istri itu orang bule. Amin ya robbal alamin. Oh salah ya, salah server ya. Jadi, nah gini ya, sepanjang ngobrol-ngobrol, kok enak ngobrol sama dia, nyaman. Nah, dia menjadi apa? Seperti apa? Seperti rumah. Sekarang aku mau tanya, saya nggak mau nyebut merek, nggak mau nyebut nama. Kalau kamu ya, pacarmu kamu seperti nyaman kayak itu adalah rumahku. Lu nggak punya rumah? Oh nggak ada. Tapi gini ya, kalau kalian punya seseorang yang klop seperti mur sama baut, seperti roti dan mentega, seperti kepompong dan daun, ya, seperti angkot dan penumpang. Nah, jadi klop, kalian akan melihat bahwa pasangan kalian, pacar kalian itu seperti rumah, tempat berlindung. Nah, sekarang saya mau ajak kalian baca ya. Ayat Yohanes 10 ayat 7, Pendro. Yohanes, John. Tapi rata-rata ya, ini untuk yang perempuan ya, untuk cewek ya. Rata-rata cowok Kristen tuh ganteng-ganteng loh. Lo enggak ya? Enggak ya? Kecewa saya. Langsung down. Ini ganteng-ganteng loh. Tapi rata-rata untuk yang cowok ya, perempuan-perempuan Kristen itu cantik-cantik. Oh enggak, dibales. Nah, nih oke, baca ya. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Bahasa aslinya bukan seperti ini. Pendro ada bahasa Inggrisnya gak, Pendro? Nah, kalian kan udah bisa kan bahasa Inggris kan? Saya pernah ketemu sama anak kecil di Bali. Jadi gini, ada yang parasit ditarik bot. Pernah lihat gak? Pernah kan ya? Nah, waktu itu saya ke pantai ngelihat ada atraksi itu. Saya lihat, wih, tinggi, arek cilik tapi bule, gitu loh. Terus begitu turun saya tanya, untung saya bisa bahasa Inggris, jago. Saya tanya gini, apakah kamu takut? Gitu. Gitu saya bilang, apa tadi kamu takut di atas sana? Gitu, saya bilang gitu. Untung saya jago bahasa Inggris, saya ngomong gitu. Oke ya. Repot ya. Jangan ngetawain lo ya. Oke. Sudah. Ini ya, Yohanes 10 ayat 7.
Then 1, 2, 3. Loh, unto ya. 1, 2, 3. Then said Jesus unto them again, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Nah, artinya bukan akulah pintu bagi domba-domba, bukan. Artinya aku adalah pintu bagi domba. Jadi Yesus itu pintu bagi domba. Jadi domba tuh masuknya melalui Yesus. Sekarang saya tanya, kalau ngomong pintu, itu kira-kira ngomong rumah atau bukan? Rumah. Kalau kalian di luar naik sepeda motor, naik mobil, banjir, badai, kira-kira pengen kemana? Pengen cepet-cepet pulang. Home. Nah itu. Right. You right. Yes. Kamu betul. Oke ya. Jadi Yesus berkata bahwa akulah pintu. Artinya ayo masuk ke dalam aku. Kalau kalian mau tempat yang paling nyaman, sekarang kalian bisa. Oh, pacarku tempat rumahku. Berlindung, mengadu, bersandar. Apalagi kalau gandengan. Kalau gandengan kayak nyetrum tangannya ya. Ya, jangan kan gandengan. Dari jauh ngelihat aja, kira-kira kalau udah tatap-tatapan mata gimana kira-kira? Nggak apa-apa, nggak ngaruh ya? Hah? Kalau misalnya dari jauh, ya, dari jauh kalian gebetan ini, dari jauh lihat-lihatan, apa dilihat kira-kira salting nggak? Enggak ya? Lebih ke salto. Oh, koprol gitu malah ya. Oh. Enggak, begitu kamu salto langsung di like gitu ya. Oke ya. Ya. Tetapi itu bisa mengecewakan. Pernah nggak kalian lihat, di cewek cantik bener, ini cowok ganteng, tapi begitu dideketin ternyata nggak secantik itu. Saya lihat fotonya, ganteng bener, cantik bener. Ternyata filter. Oh, pakai masker. Sekarang filter apa yang pernah kalian pakai? Apa? Kasat. Oh, kasat mata. Oh. Bukannya itu sih kan ada yang close eyes ya? Close. Iya ya. Gitu ya. Atau oh, ini ada yang apa pakai filter hurt, pernah coba gak? Cry, nangis. Yang nangis sampai bibirnya gitu loh, sampai nangis gitu. Kan nggak mungkin ya, pasti filternya mau yang ganteng ya kan? Apa? Nggak pakai filter. Kalau perlu filter yang welek gitu ya. Gitu ya. Jadi orang itu bisa mengecewakan. Tapi begitu Yesus bilang, akulah pintu. Kalau kalian merasa kesepian, kalau kalian merasa sendirian, ketakutan, berdoalah. Panggil Yesus. Bukannya bawa kesepian langsung ke kamar cari handphone, jangan. Hari apa ya? Hari Rabu. Saya mati lampu di rumah mulai pagi. Saya mau kerja, mati lampu, nggak ada internet. Padahal saya harus kerja. Kira-kira, waduh, parah ini. Tapi pada saat itu saya berdoa, saya putuskan berdoa. Kalian juga harus punya sikap kayak gitu, harus. Apalagi kalian sudah dewasa. Misalkan
aku janjian rek, besok mau makan es krim rek, es krim sama si dia yang aku taksir. Kira-kira udah grogi nggak? Grogi ya? Pasti enggak. Udah biasa ditolak. Ya gitu ya, udah biasa itu diajak-ajak gitu ya. Kalau yang perempuan kira-kira besok kita besok minum es krim yuk. Kira-kira malam itu udah gelisah toh. Ya udah, malam itu udah make up toh. Udah rambut di gini-gini ya kan. Kalau cowoknya sih diem aja, cowoknya cuek-cuek aja cowoknya. Cuma ceweknya ini wah, mungkin si ceweknya pikir, wah cowoknya besok paling udah ke salon, udah kerimbat. Padahal mereka molor di rumah. Biasa aja. Mereka belum mandi, ya kan? Badannya bau. Hah? Mandi ya, harus mandi ya. Harus wangi. Tapi si ceweknya nih pasti udah persiapannya udah matang. Beli es krim di Mixway. Ya. Pernah minum Mixway nggak? Pernah? Enak? Wah. Orlando. Oh gitu ya. Iya. Nah, kalau kalian punya temen kayak gitulah, punya rasa lapar dan haus sama Tuhan. Wah, Tuhan ini sebagai tempat bersembunyi. Kalau punya masalah, disakiti sahabat, disakiti pacar, dikecewain, ternyata dia yang kita taksir itu udah punya gebetan. Kira-kira air matanya keluar di mana? Bisa gak kalian tuh nangis tuh gak apa-apa tiba-tiba tes gitu? Oh kelilipan gitu ya. Kalau cowok biasanya ya, ini rahasia. Kalau cowok tuh gak pernah nangis kalau diputus loh. Iya, enggak. Jadi cowok tuh nggak nangis, tapi begitu sampai rumah, begitu masuk kamar langsung langsung nangisnya langsung ngocor gitu ya, langsung ngocor. Jadi pada saat-saat kesedihan kalian berdoalah, karena Tuhan sudah bilang tadi apa? Akulah pintu bagi domba. Kita ini domba-dombanya Tuhan. Masuklah ke rumahnya Tuhan. Masuklah ke hadiratnya Tuhan. Oke ya. Oke, sekarang gini. Udah. Sekarang kita mau berdoa. Di atas cowok, di atas cewek yang kita punya, mungkin kita taksir atau nanti pacar kita kelak, istri kita kelak, suami kita kelak. Di atas itu semua ada satu pribadi yang pasti menjadi rumah ternyaman buat kalian, yaitu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Kalian mau nangis, menangislah di depan Tuhan. Kalian mau bersukacita, Tuhan aku punya seseorang yang spesial saat ini. Berceritalah sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus rumah terindah. Rumah bagi orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Saya punya teman. Dia ditinggal oleh suaminya. Kira-kira sedih gak? Sedih, hancur. Gak punya duit buat makan. Ya. Kalau kalian mungkin belum terpikir ya. Tapi ini tidak punya duit apa-apa. Yang dia tempat berlarinya apa? Hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Saat saya juga lagi terpuruk, saya mau masuk pintu itu, yaitu pintunya Tuhan Yesus. Karena Dia tempat aku mengadu. Oke ya, kita akan berdoa ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Pada malam ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu ya Tuhan Yesus, bertekad untuk menjadikan Engkau rumah bagi kami. Di saat kami sedih, di saat kami kecewa, di saat kami sendirian, kesepian, Engkau Immanuel, Engkau akan menjadi rumah bagi kami. Bagi kalian ya yang mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai rumah tempat kalian mengadu, tempat kalian bersembunyi, tempat kalian untuk tinggal, angkat tangan kanan kalian. Tuhan Yesus, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tangan ini Tuhan. Kami semuanya termaksud kami yang dewasa juga. Kami mau menjadikan Engkau sebagai rumah tempat kami berdiam, tempat kami tinggal, tempat persembunyian perlindungan kami. Pasangan kami, pacar kami pada satu saat tidak mampu melindungi kami, tidak mampu menjadi tempat kami berlabuh. Mungkin bahkan pacar kami mengecewakan, menyakiti. Hanya Engkau saja Tuhan, rumah sejati kami. Kau lihat tangan-tangan kami Bapa. Terimalah kami Tuhan sebagai domba-domba-Mu. Angkat tangan kalian, pulanglah membawa berkat Kristus. Diberkatilah studimu. Diberkatilah semua apa yang kau lakukan. Pekerjaan kalian, bisnis kalian, keputusan-keputusan kalian, bahkan masa depan, pekerjaan, meja tempat kalian akan bekerja diberkati Tuhan. Bisnis diberkati Tuhan. Rekening tabunganmu, bankmu diberkati Tuhan. Cita-citamu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.